Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas buku yang berjudul Christian Education Curriculum for the Digital Generation. Pendidikan agama untuk generasi penerus bangsa merupakan hal yang sangat penting, dan ini harus menjadi perhatian bagi para orang tua, pendidik, dan pemuka agama untuk mewariskan dan mengajarkan iman yang benar serta memberi keteladanan akan nilai-nilai Kristiani kepada anak-anak. Apakah Anda seorang pendidik yang mengajar pendidikan agama dan sedang berusaha merancang suatu pembelajaran dan pengajaran yang sesuai untuk siswa atau mahasiswa generasi digital saat ini? Jong-Soo Park dalam bukunya ini menyerukan agar terjadi perubahan paradigma dari model transmisi pengetahuan di luar konteks ke model kurikulum baru, sehingga peserta didik dapat berpindah dari pemahaman yang berdasarkan epistemologi objektivis yang ketinggalan zaman ke pemahaman yang memungkinkan mereka terlibat dalam tradisi keagamaan karena mereka berada dalam masyarakat kontemporer yang semakin multikultural dan digital. Pengalaman penulis buku ini ketika ia mengajar anak-anak dan pemuda Korea yang berada di Australia adalah yang pertama. Beberapa pendidik gereja mengimpor bahan-bahan produksi Korea, khususnya pelajaran berjenjang yang dikembangkan oleh denominasi-denominasi Korea dan menggunakannya dalam mengajar murid-murid mereka. Sementara yang lain mencari bahan-bahan bahasa Inggris yang diproduksi di Australia atau Amerika. Namun kedua kelompok sering menemukan bahwa buku sumber pelajaran ini tidak cocok untuk lingkungan mereka. Hampir setiap buku, baik buku teks Korea ataupun buku teks bahasa Inggris, tampaknya mengabaikan budaya atau masalah di Australia atau dengan konteks migran Korea di Australia. Yang kedua, dalam hal buku teks atau materi belajar mengajar, sebagian besar pemuda tidak dapat membaca atau memahami sepenuhnya karena hambatan bahasa. Begitu juga dalam teks bahasa Inggris, sebagian besar guru cenderung merasa tidak nyaman menggunakannya karena hambatan bahasa. Selain hambatan bahasa atau kesenjangan budaya, ada beberapa masalah yang perlu diatasi. Yang pertama, pendidikan agama Kristen di gereja Korea Australia adalah pendidikan yang hanya mempromosikan identitas etnis. Pandangan orang tua atau generasi pertama bahwa gereja sebagai tempat memelihara budaya Korea sekaligus sebagai organisasi keagamaan. Banyak pemimpin gereja menganggap identitas sebagai pengetahuan yang diberikan sebagai warisan, sehingga identitas diyakini terbentuk oleh kebenaran atau otoritas yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Asumsi ini juga terkait dengan pemahaman primordial tentang etnis yang menganggap identitas etnis sebagai tetap dan tidak dapat diubah menurut garis keturunan. Latar belakang ini menjelaskan bahwa para orang tua telah melakukan upaya untuk mentransmisikan tradisi dan nilai-nilai Korea kepada kaum muda untuk membantu mereka mengembangkan identitas Korea.
Sejak awal gereja etnis Korea di Australia telah menjadi tempat pertemuan tidak hanya bagi orang Kristen, tapi juga bagi non-Kristen. Karena para migran Korea dapat bertemu dengan orang Korea lainnya dan menjalin persahabatan yang hangat, demi kepentingan bertemu dengan orang Korea lainnya dan mendidik anak-anak mereka untuk melestarikan tradisi Korea, banyak orang non-Kristen dapat datang ke gereja tanpa ragu-ragu. Akibatnya, gereja menjadi pusat pelestarian tradisi, nilai, bahasa, dan budaya Korea. Tidak hanya Alkitab, tapi juga bahasa Korea, nilai-nilai etnis, budaya, dan identitas etnis telah diajarkan secara aktif dan ditransplantasikan ke generasi mendatang di bawah sistem pendidikan gereja. Dalam A History of the Korean Church of Melbourne, Gi Yang Nam, salah satu pendiri gereja, mengenang bahwa pada tahun 1974 sekolah minggu untuk pertama kalinya diselenggarakan menjadi dua kelas, yaitu kelas bawah dan kelas atas. Kurikulum untuk kelas bawah adalah tari dan dongeng, dan untuk kelas yang lebih tinggi adalah bahasa Korea dan sejarah Korea. Ini menunjukkan dengan jelas bahwa salah satu tujuan utama pendidikan agama gereja adalah lulus pada budaya dan nilai-nilai Korea. Pendidikan agama yang berfokus pada identitas etnis ini akibatnya mengarahkan pada pendidikan monokultural yang tidak terlalu relevan dengan konteks multikultural gereja. Padahal gereja adalah lembaga multikultural karena tidak dapat dielakkan merupakan zona kontak antar budaya, nilai, masalah, dan karakteristik orang yang secara alami diekspresikan melalui gagasan dan perilaku anggota gereja. Selain itu, di gereja terdapat umat dengan latar belakang yang beragam, seperti di situ terdapat beberapa generasi, keluarga multikultural, siswa internasional jangka panjang, dan walinya, serta berbagai pendatang. Fakta-fakta ini berarti bahwa pendidikan agama di gereja harus menjadi pendidikan multikultural yang memenuhi tuntutan beragam dari berbagai anggota jemaat. Namun banyak pemimpin gereja generasi pertama yang tumbuh dalam masyarakat monokultural yang kuat di Korea tampaknya tidak sepenuhnya menyadari perlunya pendidikan agama multikultural di dalam gereja etnis. Pendidikan agama yang menekankan etnisitas dan monokultural saat ini cenderung mempersempit perspektif dan sikap anak muda terhadap budaya yang berbeda dan nilai-nilai masyarakat yang lebih luas, dengan mendidik mereka hanya dengan pandangan dunia Korea. Masalah yang kedua adalah adanya dominasi generasi pertama di gereja Korea Australia. Struktur gereja yang berpusat pada para orang tua ini telah menyebabkan para pemuda merasa diremehkan, tidak nyaman dengan cara berpikir Konfusianisme, kepemimpinan otoriter dan hierarkis dalam pengambilan keputusan, dan tekanan sepihak untuk belajar bahasa Korea dan nilai-nilai tanpa pemahaman yang cukup tentang konteks kehidupan mereka. Dalam banyak kasus, preferensi egaliter generasi muda, orientasi multikultural, relativisme postmodern, dan cara komunikasi digital cenderung tidak diperhatikan secara serius dan disikapi dengan tepat. Orang tua cenderung memaksa anak-anak menerima sepenuhnya cara berpikir, berpakaian, bahkan cara mereka percaya kepada Tuhan.
Akibatnya, gereja cenderung menjadi tempat konflik antar anggota gereja, terutama antara generasi pertama dan generasi kedua, yang mengurangi efektivitas pendidikan agama bagi generasi mendatang. Struktur gereja yang didominasi generasi pertama ini telah menjadi batu sandungan utama bagi pendidikan agama. Masalah yang ketiga adalah tentang pendidik yang tidak terlatih dan tidak setia di gereja. Tidak ada yang lebih penting daripada seorang pendidik yang setia dalam mengajar pendidikan agama, karena hal ini dapat membawa transformasi luar biasa dalam kehidupan peserta didik hanya karena komitmen seorang pendidik. Dari perspektif yang sama, Sanjing Park menekankan peran seorang pendidik pendidikan agama, yaitu citra pribadi pendidik sangat berpengaruh. Meskipun peserta didik tidak dapat mengingat kata-kata seorang pendidik, namun citranya akan selalu dikenang. Citra pendidik terdiri dari wujud dan perbuatannya seperti senyum, diam, kontak mata, air mata, sikap, hubungan yang baik dengan peserta didik, dan kesetiaan. Memiliki pengaruh seumur hidup pada kehidupan seorang peserta didik. Adakah yang seperti ini kita temukan? Tidak ditemukan seorang pendidik yang berkomitmen penuh untuk pelayanan pendidikan di gereja Korea Australia terkait karena kesalahpahaman tentang peran pendidikan agama Kristen. Banyak pendidik migran Korea cenderung menganggap pendidikan agama sebagai transmisi dogma Kristen dan cerita Alkitab kepada peserta didik secara efektif pada waktu yang ditentukan di sekolah minggu gereja. Kecenderungan ini terkait erat dengan fakta bahwa sebagian besar pendidik migran Korea haus akan metode belajar mengajar yang praktis dan buku teks atau materi yang efektif yang sesuai dengan konteks mereka. Contohnya adalah survei pendidik 2011 yang dilakukan oleh The Melbourne Korean Ministers Association, di mana 53 pendidik di 10 gereja etnis Korea berpartisipasi. Hasil survei menunjukkan bahwa topik paling populer yang diidentifikasi oleh peserta survei adalah manajemen kelompok kecil dan keterampilan mengajar. Karena sebagian besar pendidik gereja berkomitmen pada pelayanan pengajaran sekolah minggu, mereka cenderung tidak berhubungan dengan murid-muridnya di luar sesi sekolah minggu, dan akibatnya hubungan antara pendidik dan peserta didik menjadi lemah. Isu ini saling terkait dan tampaknya menjadi bagian penting dari kurikulum dan berdampak besar pada proses pengasuhan siswa secara multidimensi. Hebatnya lagi, hal-hal ini tampaknya berpijak pada model kurikulum, model transmisi ilmu di luar konteks. Istilah pengetahuan di luar konteks berasal dari teori Arthur Appleby. Ia berpendapat bahwa pengetahuan sejati dapat diperoleh bukan dari menjejalkan pengetahuan di luar konteks, tetapi berpartisipasi aktif dalam percakapan dengan tradisi. Paradigma transmisi pengetahuan di luar konteks tampaknya memiliki akar yang kuat di sebagian besar gereja Korea Australia dan memiliki pengaruh yang cukup besar pada pendidikan agama para jemaatnya. Apalagi model ini erat kaitannya dengan rendahnya kualitas pendidik relawan di gereja karena cenderung menganggap bahwa pendidikan agama adalah pelayanan pengajaran di sekolah minggu saja. Di bawah paradigma ini, banyak pendidik gereja tampaknya menganggap iman Kristen sebagai
pengetahuan di luar konteks, dan percaya bahwa mereka dapat membuat peserta didik memahami kebenaran Kristen dengan menanamkan dogma Kristen dan cerita Alkitab di kelas sekolah minggu. Ini adalah alasan utama mengapa para pendidik gereja etnis Korea lebih tertarik pada metode atau teknik belajar mengajar dan sumber daya yang efektif daripada meningkatkan karakteristik penting lainnya untuk pelayanan pastoral, hubungan kasih, dan bimbingan rohani. Padahal pendidikan agama untuk pertumbuhan iman lebih dari sekedar praktik pengajaran. Dari pembahasan ini, kita dapat menemukan solusinya. Yang pertama, untuk mengembangkan hubungan yang hangat antara pendidik dan peserta didik. Dalam pelayanan pastoral, peserta didik yang berbahasa Korea dan peserta didik yang berbahasa Inggris dibagi menjadi dua kelompok. Pendidik berbahasa Korea bertanggung jawab atas kelas berbahasa Korea, sementara penutur asli bahasa Inggris bertanggung jawab atas peserta didik berbahasa Inggris. Hal ini dapat menciptakan lingkungan yang hangat untuk pelayanan pastoral dan hubungan yang penuh kasih. Solusi yang kedua, James Bank berpendapat bahwa pendidik harus mendidik peserta didik yang hidup dalam masyarakat multikultural untuk dapat memahami dan menganalisis konsep, masalah, peristiwa, dan mata pelajaran dengan berbagai perspektif ras dan budaya dengan menafsirkan konten pendidikan mereka dari berbagai sudut pandang budaya. Ia yakin peserta didik ini nantinya akan tumbuh menjadi warga negara yang sehat dan seimbang. Selanjutnya, pendidikan agama dengan perspektif multikultural tampaknya lebih persuasif bagi kaum muda yang terbiasa dengan orientasi multikultural dalam masyarakat Australia. Solusi yang ketiga, untuk mengatasi masalah pendidik yang tidak terlatih, terutama kesalahpahaman mereka tentang pendidikan agama di sekolah minggu, harus ada proses rekrutmen pendidik yang terorganisir dengan baik dan sesi pelatihan reguler untuk dilengkapi dengan tepat. Dalam Institute of the Christian Religion, John Calvin berpendapat bahwa pengetahuan tentang Tuhan adalah pribadi dan eksistensial daripada pengetahuan objektif. Pengenalan pribadi dan eksistensial tentang Tuhan didasarkan pada keyakinan pribadi yang dihasilkan dari ketaatan pada perintah-perintah Tuhan. Baginya, ketaatan kepada Tuhan berarti berpartisipasi dalam proses timbal balik dalam mengembangkan hubungan yang tulus dengan Tuhan. Dengan demikian, mengenal Tuhan adalah pengetahuan partisipatif daripada pengetahuan seperti penonton. Calvin juga menekankan pentingnya Alkitab dalam hal mengenal Tuhan. Ia berpendapat bahwa manusia dapat mengenal Tuhan dengan jelas hanya melalui kitab suci. Bagaimanapun juga peran Roh Kudus sangat diperlukan, karena tanpa penerangan dari Roh Kudus, orang tidak dapat memahami Alkitab. Dalam hal ini, iman adalah pengetahuan spiritual tentang Tuhan. Untuk meningkatkan pengetahuan spiritual, Calvin menarik perhatian untuk merenungkan firman Tuhan daripada berspekulasi tentangnya. Ia juga menekankan peran komunitas iman dalam mengembangkan pengetahuan tentang Tuhan, sebab gereja adalah tempat mendidik orang untuk menjadi umat Tuhan. Bagi Calvin, pengetahuan tentang Tuhan adalah pengetahuan pribadi, spiritual, partisipatif, dan komunal yang sama sekali berbeda dengan pengertian pengetahuan dalam epistemologi objektivis modern yang berpendapat bahwa pengetahuan itu objektif, positivistik, dan individualistik. Tidak dapat dipungkiri bahwa generasi sekarang sangat berbeda dengan generasi yang lalu. Mars Prensky menyebut bahwa generasi saat ini adalah digital native karena mereka hidup di era
digital komputer, video game, dan internet. Berikut adalah gaya belajar digital dibandingkan dengan cara mengajar tradisional. Yang pertama, pelajar digital lebih suka memperoleh informasi dengan cepat menggunakan banyak sumber, sementara banyak pendidik lebih suka mengendalikan informasi yang ada dan memberikannya secara berurutan dan logis. Yang kedua, pelajar digital lebih suka multitasking, sementara banyak pendidik lebih suka memproses satu hal pada satu waktu. Yang ketiga, pelajar digital adalah pembelajar visual, sementara banyak pendidik masih fokus pada pengajaran berbasis teks. Keempat, pelajar saat ini lebih menyukai pembelajaran proyek tim, sementara banyak pendidik lebih menyukai pengajaran yang berpusat padanya. Yang kelima, pelajar generasi digital terbiasa dengan umpan balik dan penghargaan dalam budaya digital, sementara banyak pendidik memberi penghargaan seperti nilai bagus atau sekolah bagus yang mungkin jauh dari apa yang dibutuhkan peserta didik sekarang. Nah, kita masuk pada kesimpulan. Yang pertama, peserta didik saat ini adalah generasi digital yang tumbuh dengan teknologi baru, sehingga pendidik perlu memberikan pendampingan pastoral serta memberi contoh keteladanan hidup yang bermakna. Yang kedua, anggapan bahwa pendidikan agama adalah tentang transmisi ilmu di sekolah minggu harus segera dikoreksi agar dapat mendidik generasi muda dengan benar. Sebab pendidikan agama Kristen bukan hanya tentang mengajar, tapi memiliki hubungan yang didasarkan pada kasih Kristus untuk pertumbuhan iman. Dengan demikian, pembinaan dapat berlangsung kapan dan di mana saja, bukan hanya pada hari Minggu. Dan yang ketiga, kaum muda cenderung akan meninggalkan gereja induk setelah mereka lulus dari sekolah menengah atau akan hidup secara mandiri. Untuk itu, para pendidik dan pemimpin gereja harus mengubah gereja dari konteks konflik menjadi rekonsiliasi antar dua generasi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.